Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Khairunisa, asal kelas SD 18D dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Berikut saya akan sampaikan beberapa fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah dasar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Andes Safarandes, MPD. Media pembelajaran diartikan sebagai alat penyampai pesan kepada peserta didik agar mampu menerima materi dengan baik, jelas, dan mudah dipahami. Menurut Kustandi dan Sucipto, media pembelajaran diartikan sebagai alat yang membantu proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih baik dan sempurna. Tujuan dari media pembelajaran adalah untuk membantu proses belajar mengajar agar dapat mempermudah penyampaian materi secara optimal, terutama pada peserta didik sekolah dasar, di mana mereka akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan secara visual. Berikut adalah fungsi media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu, terutama pada materi yang kompleks dan rumit, maka akan lebih mudah diterima peserta didik apabila disampaikan melalui media pembelajaran seperti gambar, PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah media berfungsi sebagai sumber belajar. Artinya, media pembelajaran dapat dikatakan sebagai sumber belajar apabila di dalamnya berisi materi lengkap yang dibutuhkan pada kegiatan pembelajaran. Fungsi media pembelajaran dari segi psikologi. Yang pertama yaitu media berfungsi sebagai penarik perhatian peserta didik agar mampu berkonsentrasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa semakin semangat dan giat dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya, ketika peserta didik belajar menghitung, akan lebih menyenangkan dan akan membuat siswa tertarik apabila belajar berhitungnya menggunakan suatu benda. Yang kedua, media berfungsi sebagai pengunggah ekspresi atau emosi dan sikap peserta didik. Tujuannya agar peserta didik dapat menganalisis dan menanggapi dengan suatu tindakan apa yang disampaikan melalui media. Selanjutnya, fungsi media dalam segi kognitif tujuannya untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung di dalam materi. Contohnya, ketika peserta didik sedang belajar membaca, menggunakan flashcard akan lebih mudah diingat karena pada flashcard terdapat huruf dan juga contoh yang mengandung huruf tersebut. Selanjutnya adalah fungsi media dalam segi kompensatoris untuk mengakomodasi peserta didik yang lemah dan lambat di dalam menerima dan memahami pelajaran yang disampaikan melalui teks atau secara verbal. Yang terakhir yaitu fungsi imajinatif. Tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan imajinasi siswa. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan juga warna, sehingga mampu menciptakan suasana baru yang tidak monoton. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Artinya, karena terjadi komunikasi dua arah, yaitu dari media dan juga dari guru. Yang ketiga, melalui media pembelajaran mampu memberikan motivasi dan rangsangan belajar terhadap peserta didik. Yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih efisiensi dari segi waktu dan juga tenaga bagi guru, karena guru tidak perlu mengulang kembali materi yang sudah disampaikan karena sudah tersampaikan melalui media. Yang kelima, pembelajaran dapat dilakukan
dilakukan di mana saja. Yang keenam, melalui media pembelajaran dapat membantu peran guru di dalam menghadapi kesulitan siswa di dalam belajar, membantu pembentukan karakter siswa, serta memotivasi siswa agar lebih semangat di dalam belajar. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah media pembelajaran ialah untuk memperlancar interaksi antar guru dengan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih efektif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.